Ya, baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil yang akan kita baca dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 dengan berbunyi, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di nama Tuhan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, menikmati akan kematian Kristus Yesus untuk menebus dosa kita. Pada pagi ini kita akan membicarakan dengan tema totalitas Allah menjadi penebus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebuah drama di saat dia memainkan perannya, dia harus totalitas. Kalau dia tidak totalitas, maka buruk, jelek, dan gak bagus, gak baik. Dan kalau dilakukan dengan setengah-setengah pun juga gak bagus. Kita coba perhatikan bahwa Allah yang menjadi manusia, Allah yang datang ke tengah dunia menjadi manusia, dikatakan bahwa dia menjadi penebus. Pada saat Allah datang ke tengah dunia menjadi manusia, tidak setengah-setengah, tidak menjadi manusia kemudian menjadi Allah, menjadi manusia kemudian menjadi Allah, tetapi dia benar-benar menjadi manusia. Nah, maka dengan itulah pagi ini kita akan berbicara totalitas Allah menjadi manusia. Allah menjadi penebus. Yang pertama, menjadi manusia. Yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, menjadi manusia. Di situ dikatakan bahwa firman menjadi manusia. Manusia yang dikandung oleh seorang perempuan, manusia yang dilahirkan dan dia mulai dari bayi tumbuh menjadi dewasa. Manusia layaknya manusia, dia lapar, dia tidur. Sebagaimana dia manusia, dia berkembang di tengah-tengah kehidupan manusia, dia berhidup bersama manusia. Dia ada di dalam rumah tukang kayu. Dia tidak melakukan sebagaimana dia berasal, tetapi dia benar-benar menjadi manusia, mau tunduk pada saat dia menjadi manusia. Tidak ada suatu perubahan apapun dalam hidupnya pada saat dia berada menjadi manusia. Dia adalah manusia sungguh, manusia sejati, manusia 100%, seperti kita manusia. Hanya yang membedakan, kita bisa berdosa, sedangkan Yesus Kristus dikatakan oleh Rasul Paulus, dia tidak bersalah tapi dijadikan bersalah. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Yang kedua, lahir sebagai bayi manusia dan menjadi besar melayani. Bahkan hidup melaksanakan hukum Taurat. Pada saat dia lahir, umur 8 hari, dia disunat. Dan dia menjadi besar, umur 12 tahun, dia berdebat tentang hukum Taurat.
manusia Yahudi, dia pun harus belajar hukum Taurat. Karena bagi orang Yahudi, di saat dia umur 9, dia harus beribadah, dia harus belajar Taurat, hukum Taurat, dia harus belajar. Di saat zaman Tuhan Yesus itu sudah ada sekolahan. Dan sekolah itu menyediakan anak-anak Yahudi harus belajar. Kalau tidak, maka dia harus diserahkan pada imam. Dan imam itu mempertimbangkan, setelah itu menghukum. Bapak Ibu saudara yang kasih nama Tuhan, dia manusia, dia juga hidup dengan sesama manusia yang lain. Dia bergaul, dia punya tetangga. Yang ketiga, mati di atas kayu salib. Allah menjadi penebus. Pada saat dia menjadi manusia, dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus mati di atas kayu salib. Kalau di luar itu ada yang mengatakan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu digantikan oleh seorang Yudas. Dan juga bukan Yesus katanya diserupakan menurut kitabnya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan Yudas Iskariot dan bukan diserupakan terhadap murid-muridnya. Tetapi yang mati di atas kayu salib adalah Yesus. Yesus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Nah, disinilah yang disebut bahwa totalitas Allah menjadi penebus. Totalitas Allah, dia benar-benar menjadi manusia dan menjadi penebus bagi umat manusia. Mengapa manusia harus memerlukan penebus? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang pertama adalah karena kutuk Taurat. Rasul Paulus berkata, kuasa dosa. Yesaya berkata, penyakit. Nah, itu memperbudak manusia. Karena itu memperbudak manusia, manusia diperbudak oleh kuasa dosa, oleh kutuk Taurat, maka perlu ditebus sesuai dengan tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi, orang yang menjadi budak, orang yang diperbudak harus ditebus. Maka dengan itulah manusia menurut tradisi Yahudi pada saat itu gambarannya adalah ditebus. Maka Allah datang ke tengah dunia, Allah yang datang ke tengah dunia di tengah Israel, di tengah Yahudi, maka tradisi Yahudi dipakai, digunakan. Tradisi Yahudi digunakan, maka manusia yang ada dalam kutuk Taurat harus ditebus. Yang kedua, manusia tidak ada kemampuan menyelesaikan dosanya dan menyelamatkan dirinya. Kalau kemarin saya katakan bahwa di tengah dunia saat ini dilanda dengan virus penyakit, maka manusia berlomba-lomba untuk mencari obatnya. Manusia berlomba-lomba untuk menemukan obatnya. Manusia bagaimana caranya bisa mengobati. Manusia bagaimana bisa menyembuhkan orang-orang yang kena virus, orang-orang yang kena penyakit. Tetapi kutuk Taurat, kuasa dosa,
tidak bisa disembuhkan oleh manusia itu sendiri. Tidak bisa disembuhkan oleh manusia lain. Tidak bisa ditolong dan tidak ada obatnya. Maka dengan itulah manusia perlu penebus. Manusia perlu seorang yang menyelesaikan, menyembuhkan. Dengan penebusan itulah manusia disembuhkan. Yang ketiga, Allah Maha tahu, mengenali manusia. Manusia membutuhkan Allah yang Maha Kuasa. Dengan kedaulatan Allah untuk menjadi penebus. Allah datang ke tengah dunia. Allah menebus manusia. Manusia tidak meminta. Manusia tidak melakukan doanya untuk Allah datang untuk menebus. Tetapi Allah tahu. Allah Maha tahu. Dia hadir. Apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Maka dia datang untuk menebus manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, totalitas Allah menjadi penebus manusia tidak diragukan. Dan benar bahwa dia mati di atas kayu salib sebagai manusia. Bukan kata orang di luar, bukan kata dunia digantikan atau diserupakan. Tetapi dia menjadi manusia. Dia benar-benar mau mati di atas kayu salib. Dia menjadi manusia. Dia benar-benar ingin menebus umat yang menjadi pilihannya. Ingin menebus orang yang sudah dipilih, ditentukan sejak dunia dijadikan. Dia mati untuk kita. Dilakukan secara totalitas. Dilakukan tanpa harus perhitungan. Tapi Allah dengan totalitas menebus manusia. Berbahagialah kita orang yang dipilih. Berbahagialah kita orang yang ditebus dengan totalitas Allah. Maka dengan itu sembahlah Allah dengan totalitas. Sembahlah Allah dengan kesungguhan hati. Sembahlah Tuhan dengan hati yang benar-benar memuliakan. Maka Tuhan yang hadir dengan totalitas menjadi manusia, yang sudah mati di atas kayu salib, dan dia bangkit dari antara mati. Dia adalah Allah yang senantiasa memberkati semua hidup kita di saat kita mau menyembah Tuhan dengan totalitas di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau Allah. Engkau Tuhan yang sudah datang ke tengah dunia menjadi manusia. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang sudah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan totalitas-Mu menjadi manusia. Terima kasih Tuhan. Kami